Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala qaddaral maqadir wa ja'ala ibadahu at-takasuru hatta zurtumul maqabir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis sirris sarair wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minal awwali wal akhir. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia guru kita Al Mukarram, pimpinan Yayasan Kiai Haji Samsuddin Nur, panjang umur, sehat wal afiat, seluruh hajat dan keinginannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Habib Soleh bin Abdullah Segap, ada Kiai Haji Ahmad Qurtubi, ada Kiai Haji Ahmad Riyad, ada Ustadz Haji Syaroni, beserta seluruh tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, bapak ibu, ada ibu-ibu, ada ibu-ibu, bu, mohon salam di pinggir sumur. Ibu tadi jawab salam, saya doain panjang umur sampai hari kiamat. Ada anggota dewan, ada pejabat dari kejaksaan. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita berkelanjutan sampai nanti di bawah bendera syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa ada sebuah sabda Nabi yang berbunyi, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dan kita umatnya. 5 keistimewaan itu Allah tidak berikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 keistimewaan itu, yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Allah beri kemuliaan buat Nabi dalam perjalanan 1 bulan. Itu rute, itu jalan dikenal angker, banyak begal. Begal harta, bukan begal nasab. Begal harta. 1 bulan Nabi lewat bersama para sahabat. Itu begal yang niat untuk melakukan sesuatu, begitu lihat Nabi nggak jadi, dia urungkan niatnya.
Allah beri keistimewaan kepada Nabi dalam perjalanan 1 bulan. Lawan tidak berani untuk mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa demikian? Jika kita mencermati terbitnya matahari di pagi hari, seandainya kita lagi istirahat di taman safari, sebelum tempat pembelian loket, sebelah kiri ada hotel namanya Hotel Sedayu, ketinggian 17 lantai. Pagi kita lihat matahari terbit, itu matahari seperti ada di kubah Masjid At-Ta'awun. Semua penghuni hotel keluar mengabadikan terbitnya matahari. Orang bisa berlama-lama melihat matahari terbit. Kemudian matahari terbenam. Seandainya lagi makan sore di Bandar Jakarta Ancol, begitu tiba waktu pergantian hari, matahari akan terbenam seperti nempel di air laut. Semua yang bawa HP mengabadikan peristiwa terbenamnya matahari. Menjadi sebuah keindahan. Indah saat terbit, indah saat terbenam. Orang bisa berlama-lama memandang matahari. Tapi ketika matahari jam 12 siang, nggak ada yang kuat lama-lama melototin matahari. Karena Allah beri 2 matahari. Satu, Allah beri matahari itu jamal. Jamal keindahan. Jamal mertuanya Ustadz Riyad. Jamal mertuanya Ustadz Riyad. Jamal mertuanya Ustadz Riyad. Jamal mertuanya Ustadz Riyad. Hah? Dulu tahun 70 saya kesini nih waktu masih zaman bela-bela kayu. Makan durian di sini sama baba saya dulu. Tahun 70. Tahun 70. Tahun 70. Sebab Baba Haji Seman kalau ke Tanah 80 selalu bawa durian. Jadi durian Cikunir terkenal dulu. Durian Cikunir dulu terkenal. Kalah durian Pondok Kelapa. Haji Madinah suka bawa juga durian, ayahnya Abdurrahman Madinah. Tapi kalah sama durian yang dibawa Baba Haji Seman. Haji Manta suka bawa durian juga. Haji Mael suka bawa durian juga. Haji Bakir suka bawa durian juga. Masih kalah sama durian Baba Haji Seman. Baba Haji Nain Kemang suka bawa juga. Masih kalah yang dicari sama Buya. Durian dari Cikunir mana dia? Di Kolong apa di mana? Tadi saya udah makan durian. Alhamdulillah. Tapi duriannya durian Bawor, bukan durian Cikunir. Adanya di Cikunir. Jadi matahari Allah beri 2, jamal keindahan saat terbit dan terbenam. Allah Ta'ala beri jalal kemuliaan, tidak bisa ditembus pandangan mata manusia. Tapi bulan hanya Allah beri jamal keindahan. Maka terang bulan ditunggu-tunggu. Kapan? Tanggal 15. Begitu terang bulan, guru kita ayahnya Kiai Haji Ahmad Qurtubi waktu mukim di Aziyadah tahun 70, kalau terang bulan turun dari masjid ngeliatin bulan di bawah pohon bacang. Bulan hanya Allah beri jamal keindahan, tidak diberi jalal.
Allah beri jamal dan jalal matahari. Nabi Yusuf hanya Allah beri jamal, ketampanan wajah, keindahan wajah. Tapi Nabi Muhammad Allah beri jamal dan Allah beri jalal. Maka sepanjang perjalanan nggak ada yang berani mengganggu, karena ada kemuliaan. Tidak bisa ditembus pandangan manusia biasa ke wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya tadi maulid saat mahallul qiyam yang pertama dibaca disebut lebih dulu matahari baru bulan. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Allah ya ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblataini. Allah ya ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Di dalam data statistik internasional seperti yang diungkapkan oleh Syekh Ali Jumat, Grand Syekh Al-Azhar Kairo Mesir, beliau mengatakan di dunia ini nama yang paling banyak nama Muhammad, nama yang paling dikit nama Mulyono. Kepada tawa, emang tahu Mulyono? Bapaknya pupu papa. Itu Allah beri keistimewaan kepada Nabi yang pertama dalam perjalanan 1 bulan tidak berani lawan-lawan mengganggunya. Allah beri mukjizat. Ketika perbekalan habis di tengah jalan, mukjizat Allah beri kepada Nabi, dari 10 jari tangannya keluar air. Kita kalau lagi aus ngelihat air girang apa enggak? Girang. Itu sahabat tengah kehausan. Ahlan guru kita. Ahlan. Dari rumah besan ini ya. Besannya orang tanah 80. Besannya orang tanah 80. Besannya orang tanah 80. Lanjut. Itu sahabat sedang kehausan, lihat air keluar dari jari tangan Rasulullah. Semuanya sahabat meminum air tersebut. Udah minum, wudhu. Selesai sholat, mandi. Itu air nggak habis-habis.
Udah mandi, buat bekal bawa pulang, belum ada plastik kresek, belum ada drigen. Pakai apa? Kantong air, girbah namanya. Kulit onta dijahit. Kayak zaman dulu ngaji sama Baba Seman, ngaji Quran, kantong Quran dari karung kantong terigu digantung di leher. Sehat guru? Ini dari rumah yang mana ini? Oh, dari rumah yang atuh. Alhamdulillah. Itu kantong air dari kulit onta dijahit. Kayak kita ngaji sama Baba Haji Seman dulu, kantong Quran digantung di leher. Semua udah terisi air, itu masih keluar aja. Mukjizat, menambah keyakinan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu air terbaik sedunia. Khairu ma'in naba min yadin nabiyil muttaba. Sebaik-baik air adalah air yang keluar dari jari tangan Nabi yang diikuti. Air kedua terbaik ma'u zamzam, air zamzam. Ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zamzam itu tergantung niat yang minum. Ada orang pergi umroh sama teman-teman akrabnya. Kalau diajak mancing dia kagak dapet mulu, diledekin. Akhirnya dia dengar ceramah, minum air zam-zam tergantung niat. Dia niat supaya pulang mancing dapet mulu. Begitu pulang umroh, 2 hari diajak mancing sama temen, kata dia jangan dulu baru pulang, gua masih malu, besok dah. Besok diajakin Sabtu, Minggu 2 hari, kata dia gua nggak punya duit. Gua kasih duit, ini buat lu beli empan, ini buat bini lu 2 hari. Daripada beli empan, udang dan yang lain-lainnya, di belakang rumahnya ada pohon rambutan, ada sarang tahun. Habis sholat asar, daripada beli mendingan anak tahun aja dah buat mancing. Dia naik habis sholat asar, enggak pakai celana dalam, pakai kain doang. Karena habis hujan licin, tepleset, sesamber-sambernya, sepegang-pegangnya, kena dia pegang cabang yang ada sarang tahun. Akhirnya tahunnya pada terbang masuk ke dalam kainnya, diantup itunya. Akhirnya malam Minggu kagak bisa tidur, kan diantup tahun sama diantup lele. Nud dibawa ke dokter sama istrinya. Dok, tolong suami saya, ada apa bu, udah jam 10. Suami saya diantup tahun dok. Apaannya bu? Itunya. Tolong dok, suntik kejailang, ngebetnya aja, bengkaknya jangan. Udah jangan pakai dipikirin. Ada ibu-ibu tuh nggak enak. Ya Allah, air terbaik sedunia air zam-zam. Air terbaik sedunia ketiga summan Nilu, air yang ada di sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Mesir. Dulu pernah mau dirampas sama Israel, tapi Presiden Anwar Sadat mempertahankan, ajak rakyat Mesir untuk lawan Israel. Terjadilah perang, menang Mesir lawan Israel. Satu keistimewaan Allah berikan kepada Nabi, sepanjang perjalanan 1 bulan, lawan tidak ada yang berani mengganggunya. Yang kedua,
Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah beri keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad bisa sholat di mana aja. Makanya dulu baba kita, engkong kita, nyetua kita, kalau lagi nyawah, nandur, ngwatun, ngelajo. Anak sekarang mah kagak paham itu. Makan siang dibawain, sholat zuhur di galengan, bawa sujadah, bawa sarung, bawa pakaian untuk beribadah. Orang tua zaman dulu rumahnya jauh, kalau dia nyawah sholat di sawah. Itu dalilnya Allah beri keistimewaan kepada umat Nabi. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi yang mana aja umat Nabi Muhammad bisa sholat di mana aja, supaya tidak menjadi alasan kenapa lu nggak sholat, nggak ada masjid. Kenapa lu nggak sholat, nggak ada musola, di mana aja boleh sembahyang. Wa tahura, dan jika tak ada air, tanah bisa menjadi pengganti untuk tayamum. Maka ini yang menjadi dalil kuat umat Islam di Indonesia waktu sholat Jumat di Monas 212, 10 juta yang ikut, menjadi berita dunia. Para ahli memprediksi kebangkitan umat Islam akan datang dari Indonesia ketika sholat Jumat di Monas, menjadi berita-berita utama di luar negeri. Dengan berbeda ormas yang gak suka maulid, yang gak suka tahlil, yang gak suka haul, menyatu di situ karena membela agama Allah. Al-Maidah, dari sekian banyak surat yang waktu itu menjadi momentum bangkitnya umat Islam untuk membela agamanya dari orang yang berani melecehkan ayat-ayat Allah. Nggak usah disebut namanya, udah apal, Ahok. Maka sejak munajat, doa, harapan di Monas, besok sidang, Ahok diponis 2 tahun dalam penjara. Itu kata Al-Quran, kunu ansarullah, jadilah engkau pembela-pembela agamanya Allah. Dalam Al-Quran, kita orang Cikunir ngaji sama Baba Haji Seman, kalau Ramadan berlomba tadarus untuk khatam. Di Quran ada kalimat kun, ada kalimat kuni, ada kalimat kunu. Kalau kun ada di akhir surat Yasin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah berkehendak tinggal berkata kun fayakun, maka jadi. Allah berkehendak di dunia ada manusia tanpa ada bapak ibu, jadi Nabi Adam alaihi salam. Allah berkehendak ada seorang anak lahir dari rahim ibu tanpa proses pernikahan, keluar Nabi Isa. Wa qala Isa bin Maryam. Allah kalau sudah berkehendak tidak bisa dibendung keinginan Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Ada lagi kuni, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api dinginlah
Padahal api identik dengan rasa panas. Tapi kenapa Allah yang menciptakan api, Allah juga berkehendak api jangan panas tapi dingin? Karena ada target yang Allah inginkan, api dingin dalam rangka wassalaman ala Ibrahim, untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Begitu dilempar Raja Namrud, Nabi Ibrahim ketika dilempar, Jibril bisikin, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Boleh diamalin habis subuh 10 kali. Bilangin istri kita suruh amalin habis subuh 10 kali. Kalau dia masak air buat nyeduh kopi kita, sambil nunggu mateng tuh air dia nyapu depan rumah. Kalau kompor gasnya meledak nggak kena dia. Orang jauh, orang dia di luar, di depan. Ternyata Baba Haji Seman kalau ngopi baca-bacaan dulu. Bininya nyeduin air buat nyeduh kopi, kopinya udah ada, pakai baca-baca dulu minum kopi. Itulah orang berilmu. Ada kitab namanya Tasbitul Fuad, buah karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di kitab itu ada bacaan ma yuqalu inda syurbil qahwah. Apa yang kamu baca waktu minum kopi? 1, Fatihah wa ayatal kursi inda syurbil qahwatis subahi. Baca Fatihah ayat kursi waktu minum kopi di pagi hari. Fatihah ma ayat kursi, untung nggak pakai Yasin, udah keburu dingin. Tuh Baba Haji Seman. Yang kedua, Fatihah wa qul ya ayyuhal kafirun wa li ilafi quraisyin ilafihim wa qul huwallahu ahad inda syurbil qahwatis suhur. Kalau suhur itu waktunya jam 3 jam 4 sebelum subuh. Kalau sahur makannya. Bahasa Arab gitu, beda harokat beda makna. Kalau suhur waktunya, kalau sahur makannya. Nggak ada orang bangunin suhur, suhur, nggak ada. Sahur, sahur. Itu bahasa Arab begitu. Jumat, Jumuat, Jumaat, Jumiat, beda-beda. Kalau Jumat itu harinya, kalau Jumuat itu sholatnya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jumat harinya, Jumuat sholatnya, Jumaat seminggu sepekan temunya, Jumiat kiamat. Jadi kiamat Jumiat pasti terjadinya hari Jumat, bukan Jumaat, bukan Jumuat, tapi kiamat jadi terjadi hari Jumat. Jumat kapan? Nggak ada yang tahu, hak prerogatifnya Allah. Dulu ada yang memprediksi paranormal,
Kiamat itu terjadi tanggal 9 bulan 9 jam 9 2009. Belum kiamat itu orangnya udah mati. Iya, Mama Loren orangnya udah mati, belum kiamat, nggak bisa diprediksi. Itu hak prerogatif Allah. Kalau Allah mau Jumat besok kiamat, bisa apa enggak? Ya tapi kan belum pilkada. Jawa Barat belum punya gubernur, Jakarta belum punya gubernur. Cuman Jakarta kurang gairah sekarang pilkada. Sebab Anies nggak dikasih maju jadi gubernur. Siapa yang kagak kasih? Mulyono. Dipanggil 12 partai mau bergabung dengan Kim. Kalau mau bergabung jatah 4 kursi menteri di parlemen. Satu partai. Yang kedua syaratnya jangan calonin Anies jadi gubernur. Maka pada ditinggal tuh sama partai-partai. Jadi kurang gairah, kagak daruhnya. Di Jakarta sepi sekarang. Saya udah segen ngomong, udah di pidato. Orang kagak ada demenan saya. Hadirin jamaah yang mulia, ada lagi kunu ansarullah. Jadilah engkau pembela agama Allah. Ada kun, ada kuni, ada kunu. Kunu ansarullah, jadilah engkau pembela agama Allah. Ini warga sekitar yayasan sedang menjadi pembela agama Allah. Ikut guru merayakan maulid. Ada yang bantu, ada yang nyumbang pisang, nyumbang lengkeng, nyumbang anggur, nyumbang jeruk, nyumbang kue apa tuh? Apem. Kenapa? Sebab nanti di sorga di pintu ada bacaan, dilarang masuk orang pelit. Ini yang kita rayakan maulidnya Nabi Rasul paling dermawan. Saking dermawannya itu karihil mursalah. Nabi kalau lagi ada rezekinya itu kayak hembusan angin. Angin kalau sudah bertiup apa aja ke bawah terbang. Plastik terbang, daun terbang. Nabi kalau lagi punya rezeki enggak lama langsung dikasih anak yatim, dikasih. Itu kedermawanan Nabi. Dermawan nama pohon di sorga. As-sakha syajaratun fil jannah. Dermawan itu nama pohon di sorga. Husnuha mutadalliyatun fil ar. Cabang pohon dermawan di sorga itu sampai ke bawah. Apa namanya? Daun kalau ke bawah nyengser. Keberatan daun nyengser, jangan ngampleh. Kalau ngampleh nggak enak, ada ibu-ibu. Nyengser. Wa man ta'allaqa bi husnin minha qadathu ilal jannah. Para dermawan yang ikut andil membantu terselenggaranya acara ini, pada hakikatnya dia lagi pegangan cabang pohon dermawan. Qadathu ilal jannah. Itu orang bakal dibawa ke sorga. Ya Rabbal, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin bibillah, ala yasin habibillah. Salatullah sin habibillah, ala
yasin Bismillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salatullah salamullah ala yasin habib ala yasin la pajud ya Rasulullah imin kabirahmatin li abdin asirim bid Zunubi biyuqbilu Zunubi biyuqbilu Salatullah Allah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habib ala yasin. Bu, daun salam buat sayur ikan betik. Ibu-ibu yang tadi jawab salam saya doain ntar bangun tidur tambah cantik. Ya ilah yang amin nenek-nenek lagi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Salam banyak di Duren Sawit. Ibu yang jawab salam saya doain ntar pulang nemu duit. Giliran duit amin semua tuh. Di neraka juga ada pohon, namanya pohon pelit. Al-bukhlu syajaratun finnar, ghusnuha mutadalliyatun fil ard. Bakhil, pelit, nama pohon di neraka yang cabangnya itu memanjang sampai ke dunia. Wa man ta'allaqa bi husnin minha qadathu ilan nar. Pada hakikatnya orang pelit itu lagi pegangan cabang pohon pelit bakal dibawa ke neraka. Naudzubillah min. Pengen lihat orang pelit, lihat waktu ngerokok. Orang pelit waktu ngerokok sampai bacaannya masih diisep juga. Itu kan udah rezekinya tukang pulung. Setengah buang girang dia. Alhamdulillah masih setengah. Gue isep dulu, sisanya baru gue masukin karung. Pengen lihat ibu pelit, lihat waktu masak ceker ayam masih disop. Itu kan rezekinya kucing. Maka di sorga ada pohon dermawan, di neraka ada pohon bakhil, pelit, medit, koret, buntut gasiran, meredehese, apalagi pantat kuning. Emang ada pantat yang kuning? Nggak ada, nggak ada, nggak ada pantat kuning. Orang biar putih pantatnya biru, nggak ada, nggak ada. Tahu aja. Kan gue nyebokin cucu mulu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk menjadi pembela agamanya. Kunu ansarullah. Ada lagi kunu ma'as shodiqin. Jadilah engkau orang yang selalu bersama-sama orang benar, orang jujur. Itu doa yang selalu dibaca saat kita tarawih. Ma'as siddiqin wasyuhada'i wassolihin. Jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ada lagi kunu bilqis.
Jadilah engkau orang yang dapat merefleksikan ajaran Nabi dalam kehidupan, dalam masalah keadilan. Sebagai kepala rumah tangga, adil. Sebagai RT terhadap warga, adil. Sebagai lurah, adil. Sebagai presiden, adil. Ada di negara mana tuh terjadi pengawal Habib ditembak? Di negara mana itu ya? Oh, jalan tol. Guru Barok masih inget aja. KM 50 ya, udah nggak ada sekarang. Ya Allah. Begitu terjadi, saya lagi ceramah di Tegal. Lagi ceramah 3 hari Habib Thohir bin Abdullah Al-Kab, abangnya Habib Hamid Al-Kab. Saya lagi ceramah, ditelepon ada kejadian di Jakarta. Saya ceramah berdua sama Habib Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah. Dapat kabar, saya langsung pulang. Saya langsung ke lokasi, udah bersih. KM 50 udah bersih. Dan gak boleh pelan-pelan, waktu itu saya lewat situ masih dijaga. Suruh kenceng-kenceng aja. Langsung bersih. Ya Allah, kok langsung bersih? Kok langsung bersih? Kok langsung bersih? Di mobil saya ikutin beritanya. Kayak direkayasa itu berita, kayak dibuat sandiwara. Maka Allah Ta'ala jawab semua sandiwara itu dengan kasus Sambo. Katanya Sambo udah dihukum mati. Di mana hukumannya ya? Biar nanti ada waktunya. Nanti ada waktu. Kunu ma'as-sodikin, kunu bilkis. Yang kagak enak, kunu kirodatan khosiin. Ini yang gak enak. Maka ada sebuah kitab yang berjudul, artinya itu mempelajari etika akhlak manusia melalui binatang. Itu yang jadinya kunu kirodatan khosiin. Hadirin jamaah yang mulia, 5 keistimewaan yang Allah beri kepada Nabi berikutnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa ju'ilat ummati khairal ummah. Kata Nabi, dijadikan umatku sebaik-baiknya umat. Umur ma baina sittin wa sabain, antara 60-70. Terkait masalah umur, ada malaikat yang selalu memanggil manusia minas sama'ir rabi'ah, dari lapisan langit yang keempat. Pikulli sobahin wa masain, di setiap pagi dan di setiap sore itu malaikat dari lapisan langit keempat memanggil manusia. Yang pertama, abna arba'in, wahai orang yang usianya sudah 40. Antum zar'un qaddana hasaduh. Usia 40 itu ibarat pohon yang udah siap panen. Kita kalau mau ke Purwakarta, makan sate apa tuh di Purwakarta? Maringgi ya. Lewat tol MBZ KM 53 sebelah kiri masih ada hamparan sawah. Padinya udah menguning. Kita lihat, bukan punya kita, bukan sawah kita. Kalau panen juga kagak dibagi. Tapi kita lihat padi udah begitu, kita senang. Ya Allah, cakep amat. Artinya usia 40, jika orang lain lihat kita, timbulkan kesenangan dengan kesolehan kita. Maghrib kurang 10 udah di masjid. Kesolehan kita bakal diceritain orang.
Jangan udah azan masih di empang. 40 udah azan masih di empang. Kata Muallim Syafi'i Hazami, orang yang mancing itu nggak bisa maju. Kalau maju kecebur. Dulu di Aziyadah ada yang jago mancing, anak mukim, ada yang jago dudul. Dudul bambu sempurna, pongkolnya ditaruh di sini, empannya kodok, dia begini aja, gabus yang kena. Adanya gabus ganjilan, adanya ganjilan kocolan, adanya kocolan boncelan, adanya boncelan buncirit, buncirit bontot. Nggak ada lagi habis buncirit, paling ada kecebong. Kecebong nggak bisa jadi buncirit, paling jadinya kodok. Maka di Istana Bogor banyak kodok, orang temennya cebong. Terus usia 40 barometer, Nabi diangkat jadi Rasul usia 40. Dipanggil lagi yang kedua, abna khamsin, wahai orang yang usianya udah 50, ma qaddamtum wa ma akhartum, amal apa yang sudah kau persiapkan, amal apa yang sudah kau lakukan, amal apa yang kau sudah siapkan untuk menjadikan warisan. Anak kalau ditinggalin warisan ilmu nggak bakal habis. Maka punya cucu, punya anak, suruh ngaji di sini, suruh ngaji, suruh ngaji di sini, suruh ngaji di sini. Maki Samsuddin Nur, warisan ilmu nggak habis-habis. Ki Ahmad Qurtubi ditinggalin warisan ilmu, Maki Haji Hasan Basri, nggak habis-habis. Teman saya dari awal, dari muda, mukim bareng, ahli nahu. Kemarin diundang, saya ceramah akekah anak ketiga, kawin terlambat. Saya udah punya cucu, dia baru mau kawin. Anak ketiga, ahli nahu. Anaknya yang pertama namanya Huwaladzi, ahli nahu. Iya, udah Huwaladzi doang, gak ada terusannya. Anaknya yang kedua perempuan, Hiyallati. Begitu ketiga saya diundang ceramah akekah. Siapa namanya? Kata dia, huwa humahum, ahli nahu. Masya Allah. Jadi anak kalau ditinggalin warisan ilmu nggak habis-habis. Kalau ditinggalin warisan harta cepet habis. Dulu Baba Haji Seman tahun 70 sering ke Aziyadah, itu lewat Sentiong. Sentiong itu nama jalan karena di situ ada kuburan Cina. Cina namanya Sentiong. Jadi Betawi nyebutnya Sentiong, padahal namanya Sentiong. Di mes kuburannya itu Sentiong, Betawi nyebutnya Sentiong. Jadi Baba Haji Seman lewat situ dulu naik sepeda. Itu 2 gunung kuburan Cina itu milik engkong saya, engkong Haji Usin bin Subuh bin Atun. Begitu mau dibangun Pelumpang dulu sawah, butuh tanah, akhirnya itu digusur. Kata saudaranya engkong saya, Sin, lu pergi haji. Lah, gua nggak punya duit. Udah lu pergi haji aja, semua anak-anak lu 17 orang. Tapi tanah lu gua ambil.
tanah lu gue buat nguruk sono, pom bensin Pelumpang, mau engkau saya. Orang katanya mau diambil tanah atasnya doang, tanah bawahnya kagak. Pas sudah keambil tanah atas, tanah bawahnya juga diambil. Itu yang ngambil habis. Sementara anak-anak nyengkong saya masih pada ada. Sekarang nih sisa-sisanya jatuh ke cucu-cucu. Cucu asal mau ngambil mati. Begitu mau dikuburin kagak pas-pas. Tambahin lagi. Padahal udah diukur. Hati-hati dengan warisan tanah. Habib Ahya sampai nanya, salah lu apa sih? Ini kuburan lu kok gugur mulu? Akhirnya nggak ada landaknya tuh kuburan, diuruk begitu aja. Masalah tanah. Kata Nabi, yang ngambil tanah 1 jengkal milik orang bakal dia junjung 7 lapis bumi. Itu sejengkal. Apalagi pinggir laut itu dijual, punya warga, ada negara di dalam negara. Itu pik 1, pik 2, pik 3, pik 4, pik 5, sampai ujung kulon sono udah dijual. Siapa yang jual? Nggak usah disebut, udah pada tahu. Makanya di bandara itu jam 11 pesawat terakhir yang turun itu pakai celana pendek mata sipit. Buat ngisi pik 1, 2, 3 dan 4. Insya Allah. Minum dulu ya. Itu anggur dimakan apa? Apa buat berkat? Ada lagi kunu rabbaniin. Jadilah engkau seorang guru sekaligus pendidik. Apa artinya? Tidak sekedar menggugurkan kewajiban ngajar, tapi berusaha untuk bisa menciptakan karakter anak didik kita. Kunu rabbaniin. Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau ada acara begini-begini nih, dia makannya dikit. Dia bawa pulang banyak. Tapi yang dia bawa pulang itu buat santri, dibagi-bagiin. Kalau kita kan buat besok kita goreng. Tukunu rabbaniin. Jadilah engkau guru sekaligus pendidik. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali pelajaran-pelajaran. Ada aflaha, ada yuflihu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Untung ada 2. Ada untung hissi, ada untung maknawi. Untung hissi bersifat temporer, sementara. Itu anggur, itu jeruk, itu duku, itu lengkeng, itu risol, itu bugis. Itu untung sementara. Beda rasa waktu kita makan. Besok pagi baunya sama. Itu dunia begitu, nggak ada yang kekal. Untung yang kedua, untung maknawi, untung pahala. Dari sholawat, dari maulid syarafal anam yang udah jarang dibaca. Indama syadul mahamil. Tuh pelan-pelan. Udah pada lupa lagunya. Tadi saya dengerin udah pada lupa. Orang jarang dibaca. Di Baba Haji Seman bacaannya ini dulu. Maulid Syarafal Anam kalau datang Rabiul Awal. Hadirin jamaah yang mulia, untung yang pasti untung pahala. Baca sholawat tadi dapat kita. Yang suruh baca sholawat Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai sekalian orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insanul Kamil Muhammadur Rasulullah
Nabi Rasul manusia sempurna itu Nabi kita. Kalau Nabi yang pinter, Nabi Adam. Langsung diajarkan Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua jenis nama yang ada di dunia kita tahu itu dari Nabi Adam. Kalau kita suka tani, itu pacul yang namain Nabi Adam. Itu bendok yang namain Nabi Adam. Itu ngeluku Nabi Adam, bener tuh Ustaz Barok bilang ngeluku. Nabi Adam itu petani, ngeluku dia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi yang pinter Nabi Adam, Nabi yang sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, annaha sababun liqada'il hajah. Baca sholawat itu jadi sebab Allah Ta'ala penuhi hajat-hajat kita. Mudah-mudahan maulid malam ini hajat Tuan Guru Kiai Samsuddin Nur diijabah oleh Allah Subhanahu. Hajat itu bahasa Arab. Di Quran ada hajatan fi sudurikum, ada hajatan fi nafsiyaku baqadoha. Bahasa Quran udah jadi bahasa Cikunir. Begitu ada janur, jalanan ditutup, kita nanya ada apa? Ada orang hajatan. Jarang udah yang nyebut ada apa? Orang ngawinin. Jarang. Nyebutnya sekarang orang hajatan. Dulu nyebutnya orang ngawinin. Kalau nyebutnya orang ngawinin, malamnya pada ngintip orang. Orang dulu rumah kan dari pagar, dari bilik. Sekarang udah serba tembok, udah rapat, maka disebutnya hajatan. Ada hajatan fi sudurikum, ada hajatan fi nafsiyaku baqadoha. Ada hajat yang diiringi hawa nafsu, ada hajat yang diikuti dengan bisikan hati. Begitu makan lauknya ikan kambing, kata hati, kalau lu makan kambing kolesterol lu naik, nggak jadi makan. Makan hajat dibisikin hati. Kalau nggak pakai bisikan hati, yang ada hawa nafsu, udah apa jadi makan. Ada orang kondangan, ini disendok, ini disendok, ini disendok, ini disendok. Kita sampai nanya kondangannya berapa itu dia ya. Itu hajat yang diiringi nafsu. Maka hajat yang baik itu hajat yang disertai dengan bisikan hati. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kita Kiai Samsuddin Nur yang bikin hajat-hajatnya dipenuhi oleh Allah, yayasannya semakin berkembang, semakin berkah, anak didiknya semakin banyak. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.